yang digeser dari hari Kamis. Jadinya tetap siang. Oke, ini hari ini kita mau ngomongin mengenai perencanaan dan ada KAK di situ. Kita nyusun spesifikasi teknis. Oke, langsung aja. Dera udah di ini kan ya? Co-host udah ya, Dera? Udah, Pak. Udah mulai di-record. Oke. Udah muncul kan? Udah, Pak. Oke. Hari ini ada definisi perencanaan. Ini juga di pertemuan pertama kan kita udah ngomongin ya ada perencanaan PBJ yang mulai dari identifikasi dan lain sebagainya. Terus kemudian perencanaan kalau dia swakelola, kalau dia pakai vendor atau pakai penyedia, dan yang terakhir adalah terkait RUP atau rencana umum pengadaan. Nah, ini dicomot dari yang pertemuan awal mengenai perencanaan. Dia mulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian ada penetapan, ada cara, jadwal, sama penganggarannya. Ini dulu udah. Perencanaan ini dimulai sebelum pelaksanaan anggaran dilaksanakan. Jadi mulai dari identifikasi sampai penyusunan anggaran itu istilahnya Y-1 ya, year-1. Nah, ini nanti tertuang di dalam Renja, rencana kerja kementerian lembaga, terus kemudian muncul juga di pagu indikatif. Terus kalau di APBD ini judulnya sih RKAPD, itu sama seperti Renja, rencana kerja. RKA itu rencana kerja anggaran pemerintah daerah. Nah, ini kalau di pemerintah pusat namanya pagu indikatif, di pemerintah daerah namanya KUA. Ini adalah siklus APBN. Tenang aja, ini nggak perlu diapalin ya, karena kan yang namanya siklus APBN kita sebenarnya nggak ada urusannya sama siklus APBN. Kita hanya ngurusin pengadaannya aja, ini hanya biar tahu aja. Ya walaupun nanti mungkin kalian sudah pelajarin ya, mungkin ada mata pelajaran mengenai APBN dan lain sebagainya. Dimulai dari arah kebijakan, kemudian Februari-Maret ada penyusunan pagu indikatif, kemudian penyampaian ke DPR mengenai kerangka ekonomi makronya, kemudian ada penetapan pagu anggaran di bulan Juni, jadi pagunya doang. Kemudian bulan Agustus disampaikan melalui nota keuangan itu pada tanggal 16 Agustus di hadapan DPR. Kemudian bulan Oktober itu ada penetapan RUU tadi, RUU APBN. Ini RUU APBN kalau Oktober 2020 berarti RUU APBN untuk 2021, untuk tahun mendatang. Kemudian ada penetapan rincian dari APBN-nya, dan yang terakhir penetapan DIPA. Nah, kalau udah ada DIPA-nya, baru kita bisa melaksanakan anggaran yang salah satunya adalah dengan pengadaan barang jasa. Ini siklusnya APBD, kurang lebih sama ya. Dia mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban, cuma beda istilahnya aja, dan dia juga ada disampaikan oleh gubernur di hadapan DPRD. Ini hanya biar tahu aja. Balik lagi mengenai identifikasi kebutuhan. Ini dulu identifikasi kebutuhan itu yang kalau seandainya pegawai ada 10, berarti kan kita membutuhkan total ada 10 meja, 10 kursi, 10 komputer gitu ya. Itu mengidentifikasi kebutuhan.
Atau bisa juga seandainya di kantor kita ada 3 buah bagian, nah berarti kita membutuhkan 3 unit kendaraan operasional. Itu bisa sebagai identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan ini harus memperhatikan prinsip efisien. Jangan sampai berlebih, jangan sampai kayak tadi ada 3 bagian di kantor kita, tapi kita beli mobilnya 4. Ya berarti kan nggak efisien. Ngapain? Orang bagiannya cuma 3, kok beli mobilnya 4, contohnya. Terus kemudian aspek pengadaan berkelanjutan, ini yang sebelumnya juga udah kita bahas. Berkelanjutan ini maksudnya nanti ada efeknya gitu kan untuk masyarakat sekitar, untuk lokal, regional ataupun nasional. Kemudian ada prioritas kebutuhan. Mungkin di kantor kita ini kebutuhannya banyak dari A sampai Z gitu kan. Tapi dengan anggaran yang terbatas kita harus membuat prioritasnya. Prioritasnya, oh ternyata anggarannya nggak cukup untuk beli 3 mobil, ya udahlah kita belinya 1 mobil aja, nanti dipakainya gantian, contohnya. Karena kan dianggap untuk pembelian tadi meja kursi komputer itu lebih prioritas dibandingkan beli mobil. Atau juga kalau nggak ada mobil, kita masih bisa naik Grab, contohnya. Kemudian memperhatikan barang jasa pada e-katalog. Jadi daripada kita capek-capek yang namanya tender, kalau memang di e-katalog ada, ya udah tinggal kita klik aja di e-katalog untuk membelinya. Kemudian ada yang namanya konsolidasi. Konsolidasi ini contohnya di Bali, katakanlah, itu ada beberapa kantor Kementerian Keuangan yang sama-sama membutuhkan mobil tadi. Kantor A butuh mobil 4, kantor B butuh mobil 3. Daripada si kantor A beli sendiri, kantor B beli sendiri, mendingan konsolidasi, belinya rame-rame. Nanti tinggal distribusinya aja yang dibagi, itu konsolidasi. Kemudian barang atau jasa yang telah tersedia. Kita juga harus memperhatikan untuk beli kendaraan, contohnya tadi. Sebenarnya ada nggak sih mobil di kantor kita gitu kan? Walaupun mobilnya itu mobil jadul, yang penting masih layak jalan, yaitu harus diperhatikan juga. Berarti kalau tadi butuhnya 3 mobil, terus kemudian ada sebuah mobil tua di kantor kita yang udah 10 tahun, katakanlah, ya udah belinya ya nggak usah 3, mungkin bisa 1 atau 2 aja. Itu identifikasi. Kemudian udah gitu kita tetapkan, udah diidentifikasi, ada barang A, B, C, D, ternyata anggarannya nggak cukup, ya udah kita bikin prioritas, dan dari prioritas itulah kita menetapkan barang atau jasa mana aja yang akan kita beli. Cara pengadaan itu bisa swakelola, bisa penyedia, ini dulu udah diiniin. Swakelola ada 4 tipe, kemudian swakelola juga harus menyusun spesifikasi atau KAK dan menyusun RAB. Jadi KAK ini isinya itu adalah seperti latar belakang, kenapa harus membeli, tujuannya untuk apa, pokoknya isinya tuh karangan si KAK ini. Nah di KAK ini nanti ada spesifikasi barang atau jasa yang kita butuhkan, itu muncul di KAK. Rincian biayanya itu namanya RAB, Rencana Anggaran dan Biaya. Itu ada rinciannya di situ. Contohnya, kita mau membeli mebel. Mebelnya rinciannya apa? Ada 10 kursi, 10 meja, 10 lemari. Itu masuk ke RAB. Kemudian dari rincian itu tinggal kita kalikan dengan harga satuannya sehingga mendapatkanlah harga total anggaran yang dibutuhkan. Itu isinya si RAB. Kemudian kalau pengadaan menggunakan penyedia, sama, tetap harus ada KAK dan ada RAB-nya. Kemudian memperhatikan pemaketan, konsolidasi, dan biaya pendukung.
Yang namanya tender itu biasanya ada biaya pendukungnya. Biaya pendukungnya ini mungkin seandainya tendernya masih manual, ada biaya fotokopi, itu kan. Terus kemudian ada biaya pendukung berupa honor untuk tim ahli, itu bisa masuk ke biaya pendukung. Yang keempat, kita menyusun jadwal. Nah, jadwal ini harus kita perhatikan mulai dari perencanaannya, kira-kira berapa lama. Tadi kita nyusun KAK, kita nyusun RAB, nyusun draft kontrak, itu di persiapannya juga kita susun jadwalnya. Dan yang terakhir, pelaksanaan pengadaannya. Biasanya itu kita kalau bikin jadwal itu tarik mundur. Contohnya gini. Contohnya mobil itu sudah harus ada di bulan Juli. Contohnya. Juli tanggal 1. Kenapa sih Juli tanggal 1? Ya mungkin Juli tanggal 1 kita mau mengadakan penerimaan mahasiswa contohnya. Jadi butuhlah itu mobil operasional Juli tanggal 1. Bikin jadwalnya itu mundur. Juli tanggal 1. Terus kemudian kontraknya berapa lama? Kontraknya 1 bulan. Berarti tanda tangan kontraknya 1 Juni. Ya kan? Tanda tangan kontrak. Terus proses tendernya berapa lama? Contohnya proses tendernya 1 bulan. Kita mundurin lagi penjadwalannya. Berarti tender dimulai 1 Mei. Nah, mulai tender 1 Mei berarti kan harus ada perencanaan sama persiapan. Persiapannya ini bikin KK, RAB, dan lain sebagainya. Itu kira-kira perencanaan sama persiapan berapa lama? 1 bulan. Berarti kita memulai yang namanya perencanaan pengadaan di tanggal 1 April. Itu cara menyusun jadwal pengadaan. Jadi kita tarik mundur dari barang atau jasanya itu dibutuhkannya kapan, kita tarik sampai dengan si perencanaan. Kemudian anggaran pengadaan barang jasa, ini ada harga barangnya. Ini barang yang harus kita, harga yang harus kita perhatikan ya. Pertama harga barangnya, jelas lah ya, seandainya kita tadi butuh mobil, oh ternyata mobilnya harganya 150 juta, dah harganya 150 juta. Terus kemudian kita harus memperhatikan juga biaya pengiriman. Ada nggak sih biaya pengiriman? Takutnya mobil yang kita butuhkan itu di kota kita nggak ada. Jadi harus dikirim dari ibu kota provinsi, contohnya. Itu kan ada biaya pengirimannya. Berapa biaya pengirimannya itu diperhitungkan juga. Kemudian kita juga harus memperhatikan suku cadangnya sama purna jualnya. Kita perhatikan, oh kalau kita beli merek mobil X, ini suku cadangnya mahal. Nggak usah lah. Lagi pula purna jualnya susah. Garansinya cuma setahun. Tapi kalau mobil merek Z, nah ini suku cadangnya murah, terus garansinya ini bisa 3 tahun. Itu bisa jadi pertimbangan tersendiri. Terus kemudian biaya personil. Biaya personil ini untuk konstruksi, bisa juga untuk konsultansi yang melibatkan orang ya di situ. Atau juga bisa jasa lainnya. Contohnya biaya personil untuk koki, masak. Biaya personil untuk tukang cuci, untuk pekerjaan laundry. Nah, itu biaya personil. Kita harus memperkirakan, oh kita nih contohnya lagi bangun gedung. Bangun gedung butuh berapa tukang sih? Oh, ternyata biar cepat kita butuh 50 orang tukang. Ya udah berarti biayanya harus memperkirakan per harinya tukang berapa dikalikan 50. Selanjutnya ada biaya non-personil. Biaya non-personil ini mungkin ada biaya peralatan, material, pemasangan. Nah, ini masuk semua ke biaya non-personil. Biaya material itu bangsa ATK, biaya bahannya. Kemudian biaya peralatan mungkin
kita butuh sewa peralatan berupa printer atau scanner yang berukuran A3 contohnya. Itu biayanya diperhatikan. Kemudian biaya pemasangan. Contohnya kita beli proyektor, tapi proyektornya sudah terpasang di langit-langit kelas. Itu kan ada biaya sendiri ya, pemasangan tersendiri, karena kan ada kabelnya berapa meter, bracketnya, dan lain sebagainya, itu juga diperhatikan. Kemudian kita juga harus memperhatikan biaya pelatihan. Biaya pelatihan ini contohnya kayak dulu waktu pemerintah beli MRT, itu kan ada biaya pelatihan. Pelatihannya untuk masinisnya. Gimana sih cara mengoperasikan MRT-nya? Itu kan ada biaya pelatihannya. Ada biayanya di situ. Transfer knowledge-nya, transfer ilmunya, biar si kereta itu bisa dioperasikan. Kemudian ada biaya instalasi sama testing. Instalasi itu ya biaya perakitan lah ya. Sama testing ini biaya uji coba. Selanjutnya biaya administrasi dan biaya lainnya. Nah, keseluruhan biaya ini tergantung jenis pekerjaannya. Kalau pekerjaannya cuma beli komputer, ya isinya kan cuma harga barang sama biaya pengiriman. Udah. Nggak ada biaya-biaya yang lain. Tapi semakin kompleks pekerjaan itu, kita harus memikirkan biaya-biaya yang timbul akibat kita membeli barang tersebut. Dan kenapa sih kita harus memikirkan biaya-biaya ini? Biar ketika kita sudah mengalokasikan biaya ini di pagu kita, di anggaran tender kita, pesertanya ini banyak yang ikut. Jangan sampai kita mau membeli, katakanlah membeli kereta MRT, katakanlah harganya 100M. Itu kan harga keretanya doang. Terus kita cuma mengalokasikan anggaran keretanya 100M. Yang nggak akan ada yang mau. Kenapa? Loh, itu kan nanti ada biaya testingnya, ada biaya pelatihannya, ada biaya suku cadang, dan lain sebagainya yang harus diperhatikan. Kalau biaya-biaya lainnya itu kita tidak menghitung, tidak mengkalkulasi, bisa jadi tender kita akan gagal terus. Nggak akan ada yang mau ikut gitu kan. Karena kan bagaimanapun peserta tender itu kan pengen untung juga kan. Tapi untung dengan range persentase yang masih wajar. Bagaimanapun mereka itu kan bukan mau kerja sosial istilahnya. Harga kereta MRT-nya 100M, tapi biaya-biaya yang lainnya gratis. Yang nggak mau, mereka juga mau untung. Itulah, jadi biaya-biaya ini diperhitungkan sesuai dengan barang atau jasa yang mau kita adakan. Untuk yang swakelola, ini kita memperhatikan tipenya, tipe 1, 2, 3, 4. Tipe 1 itu yang punya anggaran, gampangnya gitu. Stan yang punya anggaran, stan yang mau melaksanakan, itu tipe 1. Kalau tipe 2, stan yang punya anggaran, tapi kantor lain yang melaksanakan. Contohnya stan yang punya anggaran, tapi kita minta tolong KPK buat melaksanakan seminar anti korupsi. Itu adalah tipe 2. Jadi beda ya, beda yang melaksanakan. Terus kemudian untuk yang tipe 3, ini dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan. Tapi yang berbadan hukum ya, yang ada yang legal lah istilahnya. Contohnya bersihin Sungai Ciliwung dikerjakan oleh FBR contohnya. Itu tipe 3. Tipe yang 4 ini kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat mungkin Karang Taruna, suruh benerin jalan yang rusak, itu tipe 4. Ini adalah 4 tipe swakelola.
Terus kemudian itu yang swakelola. Lanjut ke kalau kita melakukan pengadaan melalui penyedia, melalui vendor atau melalui pihak ketiga. Tadi udah dijelasin, kita bikin speknya, bikin KAK-nya. Dari KAK itu kita turunkan menjadi RAB-nya, rincian biayanya itu seperti apa sih? Kok di KAK nyebut kita ini mau mengadakan laptop senilai 150 juta gitu kan. Nah, ini kan harus ada rinciannya. 150 juta ini hitungannya dari mana? Itu di RAB hitungannya. Kemudian ada pemaketan, konsolidasi, dan biaya pendukung. Ini nanti ada di belakang. Yang pertama, mengenai KAK. KAK menggunakan produk dalam negeri. Produk dalam negeri di sini nggak harus barang yang pure bikinan lokal gitu kan, tapi bisa jadi yang TKDN-nya sudah memenuhi 30%, kayak gitu kan, atau kalau mobil 70%. Terus kemudian yang bersertifikat SNI, ini untuk menjamin kualitasnya. Selanjutnya ini produksi hijau, maksudnya dia ramah lingkungan barangnya. Mungkin barangnya itu bisa didaur ulang ya, kayak barang-barang elektronik sekarang kan sudah banyak yang bisa didaur ulang. Dan tambahan satu lagi yang tidak ada di slide, yaitu barang dari UMKM. Jadi kita mau mengedepankan UMKM. Kalau bisa belinya di UMKM, kalau bisa. Kalau memang nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa. Jadi tambahannya tambahin satu dari UMKM. Lanjut di penyusunan teknis, spesifikasi teknis. Jadi di penyusunan spesifikasi teknis itu kita tuh sebenarnya nggak boleh nyebut merek. Karena kalau kita nyebut merek, bisa jadi, wah ini ada apa nih kok nyebut merek X? Jangan-jangan sponsor, gitu kan, sponsor tanda kutip. Makanya kita tidak boleh menyebut merek. Tapi kita hanya boleh menyebutkan spesifikasinya aja. Karena kan bisa jadi spesifikasi yang sama, tapi mereknya banyak, gitu kan. Kayak laptop speknya banyak, speknya sama, tapi mereknya beda-beda. Makanya yang disebut hanya speknya aja. Tapi ada beberapa pengecualian. Ada 4. Di sini 5, nanti dicoret 1. Yang pertama, komponen. Kalau kita beli mobil, bukan beli mobil ya, di kantor kita sudah ada mobil, gitu kan, mobil mereknya Toyota, katakanlah. Berarti kan mau nggak mau, kalau kita mencari suku cadangnya, harus merek Toyota dong. Ya kan? Atau seandainya laptop kantor mereknya Apple. Mau nggak mau kita mencari komponennya, kalau ada yang rusak, yang barangnya Apple. Jadi ketika dia itu berbentuk komponen untuk memperbaiki barang induknya, itu kita boleh nyebut merek. Begitu pula dengan suku cadang tadi mobil atau laptop segala macam, berhubungan sama komponen ini kurang lebih sama, itu boleh nyebut merek. Selanjutnya sistem yang udah ada. Contohnya sistem IT di kampus menggunakan Cisco contohnya. Terus kemudian mungkin ada router yang rusak dan lain sebagainya, ya kita nggak mungkin pakai merek yang lain karena sistemnya adalah sistemnya Cisco contoh. Berarti mau nggak mau kita harus menyebutkan merek Cisco di situ. Kemudian kalau kita mau membeli di e-katalog itu boleh sebut merek. Nah, yang nomor 5, yang tender cepat, ini tolong dihapus. Karena di Perpres yang baru, ini dihapus. Yang paling bawah ini. Yang tender cepat. Ini sekarang udah nggak boleh nyebut merek. Oke, jangan lupa nanti dihapus ya. Kemudian, kita nyusun KAK.
Tadi speknya udah, kita susun KAK-nya. KAK ini kan tadi yang saya bilang ini kan ada uraian panjang kali lebar ngarang indah lah ya. Jadi kita uraikan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Ini pengadaan bla 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 bla. Atau kalau pengadaan gedung, mungkin uraiannya bisa lebih panjang. Pengadaan gedung 3 lantai, luasnya sekian, dibangun di lokasi ini, dan segala macam itu uraian. Kemudian waktunya. Di KK kita butuh waktunya. Kita sebut waktu tendernya kapan, kita butuh barangnya itu kapan. Selanjutnya spesifikasi teknis yang tadi, yang kita udah susun speknya, kita masukin ke KK. Dan yang terakhir adalah sumber pendanaan sama totalnya. Dananya dibiayai oleh DIPA kampus, contohnya. Totalnya 150 juta, contoh. Di KK hanya nyebut total. Nah, di RAB itu rinciannya. Tadi totalnya disebut 150 juta, di RAB itu 150 juta itu perintilannya itu gimana sih perhitungannya? Itu kan? Nah, di RAB ini kita menghitung volume tiap-tiap pekerjaan. Kemudian menghitung juga harga satuannya. Kemudian dikalikan, dijumlah, dan lain sebagainya, barulah kita dapat total RAB-nya. Volume ini maksudnya, volume itu adalah jumlah yang kita inginkan, itu volume. Harga satuan, itu harga satu bijinya itu berapa, satu buahnya itu berapa. Jadi kita kalikan volume dengan harga satuan, kemudian kita jumlah. Selanjutnya udah dapat tuh tadi RAB-nya, KK-nya udah, kita bikin paket. Pemaketan pengadaan. Pemaketan ini apa sih? Itu kan. Jadi kalau kita melakukan tender, melakukan pengadaan, yang disebut itulah paket. Yang disebut adalah paket pengadaan. Contohnya, kayak sekarang MRT yang fase 2. Paket pekerjaan MRT fase 2. Disebutnya kan begitu. Di judul proyeknya. Ya kan? Atau paket pembangunan gedung kampus. Paketnya. Kalau kita beli barang elektronik, di barang elektronik itu ada komputer, ada scanner, ada printer, ada proyektor, contohnya. Kita nggak perlu sebut satu-satu. Pengadaan PC, laptop, scanner, dan lain sebagainya. Enggak. Tapi kita sebutnya paket. Paket pengadaan barang elektronik. Itu maksudnya paket. Jadi paket itu mengelompokkan barang-barang sejenis menjadi satu pengadaan. Nggak mungkin kita itu bikin paket itu barangnya beda-beda. Barang beda contohnya, kita mau mengadakan PC, terus di dalam PC itu ada juga pengadaan ATK. Kan nggak nyambung. Elektronik sama ATK. Itu harusnya dipisah, itu beda paket. Nah, pemaketan ini berorientasi kepada output. Kita mau butuhnya tuh apa sih? Mau barang atau jasanya apa? Output. Kemudian kita juga harus memikirkan ketersediaannya. Barang ini ada nggak sih di Indonesia? Kalau memang harus impor, apakah memang tidak ada barang lain yang ada di Indonesia yang bisa dipakai? Gitu. Kemudian kemampuan pelaku usaha itu juga harus kita perhitungkan. Contohnya tadi kita bikin paket pengadaan barang elektronik digabung sama ATK. Yang nggak bisa pelaku usahanya. Yang namanya toko, kalau kita ke mall atau ke ITC gitu kan, toko elektronik sama toko ATK kan dipisahkan.
nggak jadi satu. Berarti memang itu kemampuannya berbeda, jadi paketnya pun berbeda. Jadi cara menentukan paket, kira-kira nih vendornya, tokonya ini sanggup nggak sih? Kalau kita beli meja, kursi, terus kemudian beli proyektor, ya kan tokonya beda. Berarti itu nggak bisa satu paket. Kemudian anggarannya ada nggak? Jangan kita mau muluk-muluk mau beli barang elektronik bejibun gitu banyak, tapi ternyata anggarannya nggak ada. Dan yang terakhir, memikirkan volumenya. Volumenya berapa sih yang dibutuhkan? Larangan pemaketan. Menyatukan beberapa paket yang tersebar di beberapa daerah yang harusnya ini disebar. Contohnya, kantor pajak, gitu kan, DJP, mau mengadakan ATK. Cuman ngadain ATK loh. Terus ya udah kita adain terpusat di kantor pusat semuanya. Itu tidak efisien. Kenapa? Nanti kan ada biaya distribusinya ke masing-masing kantor daerah. Jadi itu dilarang menyatukan atau memusatkan yang tersebar sehingga tidak efisien. Yang kedua, menyatukan beberapa paket yang sifat dan jenisnya harus dipisahkan. Kayak tadi ATK sama barang elektronik atau barang elektronik sama mebel. Itu kan harus dipisahkan. Kemudian menyatukan beberapa paket yang besar nilainya harusnya dilakukan oleh usaha kecil. Jadi udah kita satuin aja biar nanti yang ngadain perusahaannya perusahaan besar kayak gitu kan. Kan usaha kecil sekarang 15M ya. Berarti kita satuin aja biar biar di atas 15M biar usaha kecilnya nggak dapat kerjaan. Nah, itu nggak boleh. Atau bisa juga memecah biar nggak tender. Tender itu untuk barang sama konstruksi itu 200 juta nilainya. Jadi, oh kita nih mau ngadain ATK, tapi ATK-nya 300 juta. Udah kita pecah aja. 150, 150. Itu nggak boleh juga. Karena kan ATK-nya sama. Sama-sama paketnya itu paket ATK. Kenapa dipecah jadi dua? Itu kan? Yang seharusnya kalau dijadikan satu, dia akan tender. Tapi daripada tender, mungkin PPK-nya takut, dipecahlah jadi dua. Nah, ini bisa jadi temuan. Karena hal tersebut dilarang terkait pemaketan pengadaan. Kemudian konsolidasi. Kalau tadi pemaketan, sekarang yang berikutnya adalah konsolidasi. Dia menggabungkan beberapa paket menjadi satu, tapi tetap harus efisien. Contohnya di GKN Gedung Keuangan Negara, itu satu komplek, itu isinya ada kantor perbendaharaan, kemudian kantor lelang, dan kantor-kantor yang lain. Daripada sendiri-sendiri belinya, barangnya sama, jadi satu aja. Itu namanya konsolidasi. Udah kita tendernya jadi satu, terus nanti barangnya tinggal didistribusikan ke masing-masing kantor. Itu. Manfaat dari konsolidasi, biaya pengadaannya lebih rendah, kemudian biaya transaksinya lebih rendah, dan lebih efisien. Biaya pengadaan ini ya tadi, contohnya ada biaya fotokopi, dan lain sebagainya gitu kan. Terus biaya transaksi ini, ya bagaimanapun, seandainya ada jaminan yang terlibat, jadi tender tuh butuh jaminan, nanti dibahas selanjutnya, ini kan mengurangi biaya pembuatan jaminan tersebut, gitu kan. Karena yang tadinya ada 3 tender, dikonsolidasi cuma jadi 1. Terus kemudian efisiensi, iyalah daripada 3 kali tender di lokasi yang sama, di GKN tadi,
Kan lebih efisien kalau tendernya cuma sekali. Itu dia manfaat dari konsolidasi. Nah, udah nih, udah konsolidasi, udah pemaketan segala macam, diumumkanlah di RUP. Yang mengumumkannya, yang menetapkannya adalah PA-KPA. Nah, RUP mau swakelola, mau penyedia, itu tetap harus diumumkan di RUP. Ini isinya kurang lebih ada nama paket, kemudian uraian, volume, dan lain sebagainya. Kalau untuk penyedia, ini uraiannya, ada lokasinya di mana, sumber dananya, kemudian untuk usaha kecil atau non kecil, dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca aja. Selanjutnya, RUP ini diumumkan. Diumumkannya sekarang udah zamannya internet, udah canggih, diumumkan di SIRUP namanya, Sistem Informasi RUP. Selain di SIRUP, itu bisa juga di websitenya kementerian, atau website kampus juga bisa, gitu kan. Kemudian di papan pengumuman atau di surat kabar. Ini tampilan dari aplikasi SIRUP. Jadi di situ ada paketnya, paket apa. Kemudian contohnya paket ATK tuh yang nomor 2. Disebutnya kan paket ATK, pagunya berapa ratus juta atau berapa ratus ribu. Kemudian pengadaan apa, metodenya gimana, pemilihannya kapan, dan lain sebagainya. Ini adalah tampilan dari aplikasi SIRUP. Oke, itu slide yang pertama. Udah muncul kan? VFM? Sudah, Pak. Udah ya? Nah, ini sebenarnya ada karakteristik. Karakteristik ini adanya di Peraturan Kepala LKPP yang merupakan penjelasan atau juknis, petunjuk teknis dari Perpres. Jadi, spesifikasi itu yang tadi udah kita bahas, itu dia harus ada value for money-nya, yaitu berbentuk tepat mutu, jumlah, waktu, dan pelayanan. Tepat mutu itu maksudnya nggak mahal, tapi bagus gitu. Jadi ada, kalau kita beli barang kan pengennya yang nggak terlalu mahal, tapi bagus, tepat mutu. Tepat jumlah, ini nggak berlebih, nggak kurang. Jumlah yang dibutuhkan 10, ya udah kita belinya 10, itu tepat jumlah. Tepat waktu. Tepat waktu ya kalau kita butuhnya tadi kendaraan 1 Juli, ya 1 Juli itulah barang itu harus ada di kendaraan tadi. Itu tepat waktu. Dan yang terakhir, tepat layanan. Tepat layanan ini berhubungan sama purna jual, garansi, kemudian bengkelnya di mana, dan lain sebagainya. Atau kalau kita beli laptop, laptopnya rusak, ini kita mau call center-nya berapa, terus kemudian laptopnya dibawa kemana, itu tepat layanan. Ini mutunya tadi mengenai tepat jumlah, tadi juga udah, jumlahnya berapa, waktunya di mana, dan ini mengenai tepat layanan. Contohnya ada keluhan, itu jadi ada call center-nya, terus kemudian purna jualnya gimana, bengkelnya di mana, atau customer service-nya di mana. Selanjutnya ini ada contoh penyusunan spesifikasi. Ini contohnya spesifikasi lift. Kan kita nggak boleh nyebut merek ya, jadi nggak ada merek di sini.
Jadi contohnya kapasitasnya 15 orang, terus kemudian ada 9 lantai, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh spesifikasi. Terus kemudian untuk jasa lainnya, contohnya ini, dia butuhnya tuh apa sih? Ternyata kegiatannya ada 3 hari, dilaksanakan di bulan Desember, kemudian ada instrukturnya, pengalaman instrukturnya, dan lain sebagainya. Ini contoh spesifikasi untuk jasa lainnya. Spesifikasi untuk jasa lainnya, ini nggak saklek harus seperti ini, karena yang namanya jasa lainnya itu kan macam-macam. Jadi ya udah, tinggal ngikut kegiatannya itu apa. Kegiatannya apa, yang dibutuhkannya apa, jadi tinggal disesuaikan aja, ditulis di situ. Selanjutnya, ini ada ceritanya nih. Ceritanya ada anggaran bangun gedung, jalan, parkir, taman, dan lain sebagainya. Ini mau kita bikin berapa paket? Tadi kan ada penjelasan mengenai pemaketan ya. Pemaketan, ini ada 6 pekerjaan, kira-kira kita mau bikin berapa paket? Silakan, mungkin ada yang mau berpendapat berapa paket, dan paketnya apa aja. Ayo silakan. Oh, malu-malu. Kalau malu saya tunjuk aja ya. Sekarang tanggal 20, absen 20 siapa? Saya Pak, Siapa nih? Wilna Pak. Oke. Gimana menurut kamu berapa paket? Kalau menurut saya mungkin bisa jadi 3 paket Pak. Yang pertama itu paket untuk konstruksi gedung, yang bagian poin A, bagian poin C. Kemudian bagian paket yang kedua yaitu untuk bagian poin B, jalan masuk, gerbang, dan pagar. Dan yang untuk paket ketiga itu taman. Itu Pak. Oke. Jadi 3 ya, Wilna ya. Iya Pak. A sama C, kemudian jalan masuk, gerbang, sama pagar ya. Iya Pak. Terus yang terakhir taman sendiri ya. Ya. Oke, terima kasih Wilna. Mungkin ada pendapat yang lain? Silakan. Sekarang bulan April, berarti tanggal 20 kurang 4, absen 16. Siapa absen 16? Izin, Mbak. Iya, siapa nih? Usman, Mbak. Oh iya, Mat. Gimana? Menurut kamu berapa paket? 2, Pak. Apa aja? Yang pertama, gedung utama, terus gedung parkir, sama, gedung utama, gerbang, sama pagar itu 1. Gedung utama, gerbang, sama pagar. Oke. Terus gedung parkir itu sendiri, taman sendiri. Kalau jalan masuk itu ikut sama ini, Pak, sama gedung utama atau gedung parkirnya. Gitu. Oke. Jadi totalnya berapa tadi? 2 ya, maaf 2. 2. Dua Kan banyak tadi 3, kamu nyebutinnya. 2 apa aja sih tadi? Gedung utama, ya gedung utama, gerbang, sama pagar itu 1. Terus yang kedua gedung parkir itu 1, taman 1. Nah, yang jalan masuk ini nanti masuknya bisa ke gedung parkir atau gedung utama, Pak. Oke. Sip, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita bikin paket kayak gini, kita cukup mengira-ngira aja, kira-kira lebih efisien itu yang digabungkan yang mana. Toh juga ini kan isinya kan pekerjaan konstruksi semua, ya kan? Ini bukan pekerjaan barang,
jasa lainnya dan segala macam, nggak bercampur, ini konstruksi semua. Jadi ya kita lihat aja, sebenarnya tadi yang disampaikan Mat itu benar, jalan masuk ini jalan masuk yang mana? Itu kan? Apakah jalan masuk ke gedung utama atau gedung parkir? Kemudian, taman. Tamannya ini taman di gedung utama atau taman di gedung parkir? Jadi ketika jalan masuk sama taman ini, katakanlah, itu berhubungan sama gedung utama, itu bisa jadi satu. Terus kemudian pagar sama gerbang, ini biasanya jadi satu, si pagar sama gerbang. Di mana-mana kan ada pagar, ada gerbang ya. Ini kan biasanya kan di jalan utamanya lah ya, gitu kan, di depan, bukan di dekat gedungnya. Jadi dia sendiri, si pagar sama gerbang. Jadi udah berapa tuh? Pagar, gerbang sendiri, terus kemudian taman, jalan, sama gedungnya sendiri. Nah, untuk gedung ini kan ada dua. Ada gedung utama sama gedung parkir. Nah, ini juga bisa opsional juga, dalam artian ada beberapa gedung parkirnya itu nempel sama gedung utama. Tujuannya apa? Habis parkir, dia langsung masuk ke gedung utama. Jadi nempel gedungnya. Ya kan? Kalau dia sifatnya itu nempel, ya udah jadikan satu aja. Berarti gedung utama, gedung parkir, jalan masuk sama taman ini semuanya jadi satu. Baru gerbang sama pagar terpisah jadi satu. Jadi totalnya kurang lebih bisa 2 paket. Namun seandainya gedung parkirnya ini ternyata tidak nempel di gedung utama, mungkin gedung parkirnya udah disediakan lahan sendiri, gitu kan? Berarti ini bisa menjadi 3 paket. Gedung utama, jalan masuk sama taman sendiri, gerbang sama pagar sendiri, sama gedung parkir sendiri. Oke, itu sebenarnya hanyalah judgement dari PPK. Nggak ada benar, nggak ada salah, silahkan aja. Yang penting, tadi kan ada konsep larangan terkait pemaketan ya. Tadi ada beberapa poin, yang penting larangannya itu tidak dicuekin gitu loh. Kayak menghindarkan tender, menghindarkan UMKM atau usaha kecil. Nah, larangannya itu diindahkan, dipatuhin. Itu aja sih. Oke, ini masih udah jam 3. Oke, selanjutnya seperti biasa mau ada soal latihan, tapi untuk hari ini selain soal latihan, saya juga punya yang lain. Saya pengen ini total ada 25 ya. 25 mahasiswa. Saya mau bikin tugas, tapi kayaknya nggak mungkin lah ya, ini cuman 1,5 jam, itu nggak mungkin. Tapi silahkan nanti sambil ngerjain latihan, sambil diskusi, silahkan kalian bentuk kelompok masing-masing, kalian aja sendiri lah ya. Ini mau berlima aja lah ya, biar pas 25 soalnya. 5 orang, pilih sendiri, bebas, udah gede. Nah, terus udah gitu, minta tolong dibuatkan KAK, kerangka acuan kerja. Tadi di slide udah ada panduannya ya, KAK tuh ada apa? Latar belakang, ada spek, segala macam. Oke, minta tolong dibuatkan KAK. KAK-nya, seandainya kalian itu punya anggaran 200 juta ceritanya. Kalian punya anggaran 200 juta, kalian mau beli barang elektronik, yang gampang aja. 200 juta kalian mau beli barang elektronik, silahkan disusun KAK-nya sehingga mencapai angka 200 juta. Ya, anggarannya 200 juta, tapi seandainya nanti RAB kalian 195, it's okay lah ya, nggak ada masalah. Yang penting mendekati 200, tapi tidak boleh lebih dari 200, karena anggarannya 200. Yang perlu diperhatikan adalah
Ketika kalian menyusun KAK, tadi kan ada spesifikasi ya. Kan di KAK itu ada spesifikasi teknis, kemudian kan ada harganya, ya kan? Kalian nanti nyusun harganya. Kalau spek komputer katakanlah i7 RAM-nya 8 GB itu harganya berapa? Jangan lupa ketika kalian menyusun spesifikasi teknis tadi, kalian harus menyertakan dasarnya. Kalau kalian nyebut, oh ini laptop yang saya butuhkan, ini harganya 10 juta. Dasarnya dari mana 10 juta? Caranya, kalian bisa browsing, terserah silahkan. Oke, bisa browsing gitu kan. Carilah itu harganya yang masuk. Kalian butuhnya apa? Kemudian ditulis spesifikasinya tanpa menyebutkan merek. Oke. Terus barangnya saya minta minimal 3 buah barang. 3 buah barang yang berbeda. Takutnya nanti kalian beli laptop 20 juta kali 10 udah selesai 200 juta gitu kan. Jadi minta tolong 3 buah, minimal 3 buah barang yang berbeda. Ya. Bikin KAK-nya, terus kemudian hitung RAB-nya. Di KAK itu ada spesifikasinya, di RAB ada perhitungan rincian biayanya. Oke, itu aja. Silakan nanti dipresentasikan minggu depan. Oke, itu tugasnya. Ada yang mau ditanya tentang tugasnya? Presentasinya nggak harus bentuk PowerPoint, mau bentuk Word atau Excel biar gampang silahkan. Daripada nanti kopas-kopas lagi ke PowerPoint, nggak usah lah. Pakai Word nggak apa-apa. Nggak ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mengenai materi hari ini, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Jangan nggak ada juga. Ya udah, kalau nggak ada, Zoom-nya saya tutup. Silahkan kalian berunding, mau kelompoknya siapa. Pokoknya berlima-lima, terus kalian ya kalau mau cari-cari sekarang ya silahkan. Pokoknya tidak lebih dari 200. Oke, kita pindah ke WAG. Nanti seandainya di WAG ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti habis bentar lagi kan azan asar di Jakarta. Setelah asar kalian keinget mau nanya sesuatu, silahkan aja disampaikan ya. Oke, itu aja teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Zoom-nya saya matikan ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Halo, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.